Kembali lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta dan narasumber kita. Buat saya sendiri suatu kehormatan bisa berwawancara dan berbicara dengan Pak Menko Polhukam Mahfud MD, seorang yang juga saya juga merasa terhormat. sangat saya hargai dan sangat saya sangat menghargai lah apa yang selalu kalau saya lihat Pak Mahfud berbicara. Persoalan hukum juga mendapatkan rapor merah dari 100 hari kerja pemerintahan Jokowi Maruf Amin selama ini. Terlihat dari hasil survei dan kita melihat dari baca GfK Wall, penanganan hukum dan korupsi masuk dalam 7 kinerja terendah. Lalu bagaimana seorang Mahfud MD menjawab hasil rapor ini? Kita lihat di sini Pak, tingkat kepuasan publik terendah kinerja 100 hari Jokowi Maruf Amin. Dan di situ kita melihat penegakan hukum 63,6%. Kemudian juga kemudahan lapangan kerja tentu 60,8%, tapi itu tentunya terjadi oleh karena masalah COVID ini juga tentu. Dan pemberantasan korupsi 61,5%. Bagaimana tanggapan Pak Mahfud mengenai angka dan data-data ini? Ada dua hal. Pertama begini, Mas Peter. Ketika saya dipanggil Presiden, hasil survei penegakan hukum itu 49,1. Presiden tunjukkan ke saya, Pak Mahfud, ini tugas Anda. Persepsi masyarakat tentang hukum kita cuma 49%, tidak sampai 50%. Oleh sebab itu sesudah 100 hari saya kaget, bisa 63, saya kira kita sampai 55 aja dulu gitu. Tapi bisa 63, 64, macam-macam gitu ya. Nah itu satu, itu fakta. Di bulan Oktober hasil survei itu sudah muncul di mana-mana hanya 49,1%. Bahwa jadi 63 ya ada kenaikan. Saya tidak nyangka dan saya tidak merasa ada perbaikan yang signifikan. Tapi mungkin pada waktu itu melihat pada berbagai langkah awal sebagai ide, sebagai komitmen mungkin lalu naik. Yang kedua begini, kalau memang kemudian masalah hukum itu jelek, itu kadang-kala masyarakat itu kan tidak tahu. Ketika orang mengoreksi masalah pemberantasan korupsi, orang dibebaskan dari hukuman, orang dihukum setahun, sementara kriminal biasa 4 tahun, yang korupsi cuma 2 tahun, kemudian di atas dibebaskan lagi. Itu kan bukan pemerintah, itu Mahkamah Agung. Nah kadang-kala orang lalu mengatakan pemerintah gagal gitu. Tapi kita kan tidak boleh juga intervensi ke Mahkamah Agung, termasuk pengadilan-pengadilan yang menghukum rendah dan sebagainya. Kan pengadilan itu bukan kita gitu. Nah itu aja yang ingin saya jelaskan dari soal hukum itu. Dan begini, kita ini punya berkah karena demokrasi, tapi punya masalah juga karena demokrasi. Karena dengan demokrasi kita bisa bicara lebih bebas seperti sekarang saya ketemu Mas Peter. Orang bisa menulis apa saja, asal jangan melanggar hukum. Orang boleh protes, orang boleh menjadi pejabat tanpa screening yang sifatnya politis secara sepihak. Sekarang kita peroleh kebebasan pers, itu berkah. Tapi ada mudaratnya juga, karena demokrasi pula kita ini sekarang lambat bergerak. Misalnya saya punya keinginan untuk, oh gini dong cara menyelesaikan hukum ini. Oke, tapi nanti DPR nggak setuju. Kita dekati DPR keyakinan. Partai yang tidak setuju. Partai yang satu setuju ini tidak setuju. Pers tidak setuju. Macam-macam gitu. Politik. Iya, kan begitu memang. Kan tidak bisa kita punya keyakinan bahwa hukum yang baik harus begini. Kalau politiknya tidak menyetujui juga, kita bisa kena juga. Politik boleh turut campur di dalam hukum? Oh boleh. Karena hukum itu adalah produk politik. Tidak ada hukum yang jadi sendiri. Hukum itu dibuat atau ada karena ada keputusan politik yang membuatnya. Oleh sebab itu dulu tesis. Dibuat? Iya dong. Sudah dibuat? Apa itu? Hukum. Keputusan politik membuat hukum iya. Atau membuat pasal-pasal hukum. Iya. Ya. Iya. Kemudian pasal hukum sudah mengatakan A. Ternyata karena intervensi dari politik, akhirnya A minus 100 hari. Betul. Itu boleh? Bisa terjadi, bukan boleh, seharusnya enggak boleh, tapi politiknya kan yang ngambil keputusan pada akhirnya politik. Bagaimana pendapat Pak Mahfud mengenai hal-hal seperti ini? Iya, kalau
saya begini, kadangkala karena demokrasi itu kadangkala ada mudorotnya, kita lambat. Bahkan korupsi di Indonesia ini dibangun melalui demokrasi. Kata orang demokrasi itu untuk membersihkan korupsi. Tapi kita melihat langkah-langkah koruptif itu ditetapkan oleh lembaga demokratis. Tawar-menawar pasal gitu ya, ayo pasal sekian, ini sekian. Sana oke, kamu pasal itu, saya pasal ini. Bahkan di dalam pengalaman saya menjadi hakim MK dulu, banyak sekali pasal-pasal itu yang karena dijual waktu itu. Oleh sebab itu saya waktu ketua MK banyak membatalkan undang-undang. Ini tidak benar, ini tidak benar. Nah, itu kan kadangkala sepertinya bertengkar di DPR. Wah, harus begini, harus begini. Padahal sebelumnya sudah ada pertemuan setengah kamar di hotel. Besok kita putuskan ini. Nah, pura-pura aja dulu bertengkar, nanti diputuskan begini. Itu biasa di dalam politik. Saya kira bukan hanya di Indonesia. Oleh sebab itu lalu saya berpikir begini, apakah sudah cukup siap kita berdemokrasi gitu. Malah bagus zaman Pak Harto, saya bilang. Korupsi banyak Pak Harto, tapi kata Pak Sarwono Kusumaatmadja, kalau Pak Harto korupsi itu ditangani sendiri. Nah sekarang semua orang bisa korupsi atas nama demokrasi. Ini Pak Sarwono Kusumaatmadja saya dengar di dalam sebuah kelompok webinar yang bersama Gunawan Muhammad dan lain-lain, itu saya ikuti. Begitu ceritanya. Sehingga saya berpikir ya kalau ingin baik nampaknya demokrasinya harus diperbaiki, tapi sulit karena sebenarnya demokrasi kita tuh sekarang bergeser menjadi oligarki. Bukan demokrasi pada awalnya, demokrasi pada awal reformasi itu semua. Contoh oligarki. Keputusan-keputusan itu diambil oleh elit secara diam-diam. Rakyatnya, aspirasinya tidak diserap. Sehingga antar elit, antar pimpinan partai politik, mungkin pimpinan pemerintahan, kemudian pengusaha itu bertemu diam-diam. Putusannya begini aja besok. Dan itu kalau kita melihat perkembangan tindak pidana korupsi itu, kan banyak masuk penjara karena itu. Politisi nerima suap untuk membuat keputusan. Sebuah provinsi di Sumatera yang gubernurnya masuk penjara. Karena apa? Karena dia tawar-menawar untuk sebuah proyek, untuk APBD dengan anggota DPR-nya. Anggota DPR, saya setuju anggaran ini, tapi nanti ini kasih saya proyeknya. Dap. Ada uang ngalir, tangkap. Melalui demokrasi. Dan itu kemudian menjadi perda kan. Orang, wah udah demokratis itu perdanya, DPR-nya setuju, perintahnya setuju. Padahal main di bawah meja ini. Banyak yang begitu. Banyak yang mendengar ini. Mudah-mudahan. Pak, apa yang Bapak katakan tadi, yaitu Bapak mengatakan sebetulnya 49%, sekarang sudah menjadi 63,6%. Ya, mungkin turun lagi, itu kan baru 100 hari. Mudah-mudahan naik. Dan kita melihat ini sebetulnya dari mulai zamannya SBY sampai dengan sekarang. Ya. Zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke sampai hari-hari belakangan ini, kita melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang dilupakan oleh masyarakat. Ya. Mereka lupa bahwa Bapak merasakan itu sesuatu yang menggugah hati atau Karena menyesakkan juga. Menyesakkan juga. Ekspektasi masyarakat sebenarnya banyak. 100%. Iya, ekspektasi masyarakat 100%. Sebenarnya kemudian ketika kita melihat ketua partai masuk penjara karena korupsi. Partai Demokrat masuk penjara, partai PKS masuk penjara, partai P3 masuk, partai Golkar, semua itu satu persatu. Ketua partai itu ditangkap. Jadi itu merupakan satu kemajuan. Menurut saya atau bisa kemunduran. Dilihat dari satu segi kemajuan, karena sekarang politikus pun ditangkap oleh KPK, menteri pun ditangkap. Tetapi bisa merupakan kesedihan juga. Ini sudah reformasi masih sampai ditangkap juga. Tinggal kita mau melihatnya dari mana kan. Kan gitu. Kalau saya melihatnya ya adalah kemajuan bahwa kita punya instrumen. Ada satu kemajuan yang saya lihat. Gimana? TV dan media itu menjadi salah satu patokan bagi politisi dan para menteri. Maria Lumowa dijemput oleh Menteri Kehakiman. Ya. Joko Chandra langsung dijemput oleh Jenderal Bintang 3.
kemudian ada di TV, ada MOU penandatanganan katanya. Ya. Bagaimana Bapak menurut Bapak? Sementara kan mereka ini adalah manajemen, bisa dilakukan oleh Bapak. Ada satu yang ingin ditujukan oleh mereka-mereka ini? Iya, menunjukkan keseriusan dan Tapi perlu menurut sampai saya tidak salah juga, meskipun itu mungkin terlalu over. Tetapi tidak salah juga karena kasusnya kasus besar. Misalnya begini, yang kasus Joko Chandra kan sama kan, orangnya begitu besar menarik perhatian kasusnya. Ya lalu orang tidak percaya kepada polisi kan, tidak percaya kejaksaan. Lalu polisi melakukan operasi yang menjamin itu dan saya turun sendiri. Kata Pak Listio waktu ketemu saya. Sudah saya cari sampai dapatkan gitu. Akhirnya dapat juga. Dapat Maria itu udah kira-kira 20 tahun yang lalu kejadiannya. Iya, 17 tahun. Kalau Joko Chandra juga udah kira-kira 20 tahun. 20 tahun iya. Harun Masiku gimana? Nah itu KPK yang harus menjawab ya. Beda loh. Saya selalu ditanya Harun Masiku, kan saya tidak boleh menjawab itu. Katanya KPK harus lepas dari pemerintah. Ya kita enggak ikut. Kalau ikut nanti malah intervensi lagi. Hilang orangnya Pak? Ya KPK bisa menjawab. Besok saya tanyakan. Hilang enggak? Mungkin Pak Mahfud ini bukan politikus, tapi mungkin justru seorang diplomat ulung. Cara menjawabnya memang pada saat-saat tertentu bisa tidak menjawab pertanyaan. Padahal biasa jawab pertanyaan dengan enggak, jelas. karena itu memang tugasnya KPK kan. Untuk mencari Harun Masiku itu KPK, itu pasiennya KPK. Kita jeda sebentar. Oke. Buronan pilihan berhasil ditemukan dan dibawa pulang oleh pemerintah. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, tapi tentunya seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Menko, 100 hari telah menunjukkan banyak kemajuan dalam penanganan daripada korupsi dan penanganan hukum. Tentunya kita harus juga mengapresiasi masalah itu. Marilah kita tunggu jawaban-jawaban yang akan kita tanyakan kepada Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud seusai jeda ini. Tetaplah bersama kita di program Impact.